Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Ilma Alia dengan NIM 2232029. Saya dari kelas Z dengan dosen pengampu Bapak Anom Garbo. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam. Hakikat akidah Islamiyah sesungguhnya telah melekat pada setiap insan yang lahir di dunia. Banyak keadaan dan kondisi yang menyebabkan tergesernya atau tergantikannya akidah Islam tersebut, baik secara absolut maupun setengah-setengah. Bentuk penyelewengan akidah Islam yang ada di sekitar kita itu adalah pendukunan. Pendukunan adalah musibah yang melanda banyak sekali kaum muslimin. Banyak orang menjadi pelanggan dukun dalam keadaan senang maupun susah. Padahal ancaman bagi dukun dan orang yang mendatanginya itu sangatlah besar. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun dan bertanya sesuatu, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Dalam hadis lain juga beliau berkata, barang siapa yang mendatangi dukun dan bertanya sesuatu dan membenarkannya, dia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa motif seseorang pergi ke dukun adalah untuk mencari pemecahan masalah yang sedang dihadapi dengan menggunakan bantuan spiritual atau dukun. Selain itu juga, latar belakang seseorang menemui dukun dikarenakan adanya pengaruh atau dorongan dari orang sekitar. Di antara kewajiban hati adalah bertawakal kepada Allah, yaitu bersandar dalam segala urusan kepada Allah. Tidak ada yang menimpakan bahaya dan memberikan manfaat yang hakiki kecuali hanya Allah. Jika seorang hamba telah meyakini hal tersebut, maka dia akan bersandar kepada Allah dalam urusan rezeki dan keselamatan dari berbagai bahaya. Jadi, tawakal hakikatnya adalah percaya sepenuh hati kepada Allah. Bertawakal kepada Allah akan menjauhi perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Contohnya seperti praktik sihir dan mendatangi para dukun dan peramal. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu ia mempercayai perkataannya, maka ia telah kafir terhadap ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hadis riwayat Al-Hakim. Nilai dasar keislaman seorang muslim selama ini mampu diukur berdasarkan implementasi rukun Islam maupun iman seseorang. Secara sederhana, rukun menggambarkan kesempurnaan proses dalam menggapai tujuan, yang berarti tidak terlaksananya salah satu rukun menyebabkan gagal atau rusaknya kualitas Islam atau iman seorang muslim. Rukun Islam merupakan landasan atau fondasi bagi umat Islam yang harus selalu diamalkan agar imannya senantiasa terjaga selama kehidupannya. Saya mengenal rukun Islam itu sejak saya kecil. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah menunaikan haji bagi yang mampu. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika saya sholat. Yang kedua adalah mendirikan sholat 5 waktu. Saya mendirikan sholat 5 waktu sejak kecil ketika saya sudah paham apa itu sholat dan saya sudah paham bagaimana tata cara sholat. Pendukungnya, saya memiliki orang tua yang selalu mengingatkan saya untuk sholat, dan faktor penghambatnya itu dulu sebelum saya sadar akan pentingnya sholat, saya masih malas melaksanakannya. Yang ketiga, menunaikan zakat. Saya melaksanakan zakat ketika di bulan Ramadan. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan itu sudah saya implementasikan sejak kecil, walaupun banyak penghambatnya ketika kecil yang tidak bisa menahan lapar dan haus lama-lama. Dan yang terakhir, menunaikan haji, insya Allah jika sudah waktunya.
Sholat adalah ibadah substantif dalam Islam, karena sholat dianggap sebagai tiang agama Islam. Rusaknya sholat mencerminkan kurang kafahnya Islam seorang muslim. Penyebab utama seseorang malas beribadah adalah karena orang tersebut bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat, terkhusus dosa kecil yang sering diremehkan dan dilupakan kebanyakan manusia. Bisa juga karena seseorang tidak paham betapa pentingnya sholat. Rasulullah SAW bersabda, akan datang manusia umat Muhammad suatu zaman, banyak orang yang merasakan dirinya sholat padahal mereka tidak sholat. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu, dalam mengerjakan sholat kita tidak boleh lalai. Lalai yang dimaksud itu adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Apalagi jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan sholat lainnya, maka yang diperoleh dari sholat tersebut hanyalah payah dan letih. Hikmah yang saya rasakan dari sholat itu adalah saya merasa jiwa saya tenang, saya merasa dilindungi, saya tidak merasa sendiri, saya tahu saya itu dilindungi sama Allah. Jadi saya itu ketika saya sedang ujian untuk masuk perguruan tinggi, itu saya merasa gak tenang, saya takut. Di situ saya sholat. Sebelum ujian saya sholat dan alhamdulillah saya diberi kelancaran, kemudahan sama Allah, walaupun hasilnya tidak membuat saya senang hasil dari ujiannya, tapi saya merasakan hikmah dari sholat itu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.